Morning. Antrian mau menuju ke Lombok tuh. Jam 4 pagi udah kayak gini panjangnya. Kita boarding 5.30. Oke. Oke, yuk kita pergi ke Lombok. Para penumpang pesawat. Yuk. Ini suasana Terminal 1, Bandara Cengkareng. Pagi-pagi udah begini nih. Udah crowded. Rame banget. Udah lama juga ya kita nggak pagi-pagi ya, Pak? Ya, Oh. oke. Ya. Ayo, masuk. Udah boleh. Oke, kita sudah landing di Lombok International Airport. Namanya apa sih? Pride. Lombok Internasional. Oh iya, udah begini suasananya guys. Ya, dia Lombok International Airport. Pasar. Nah, saya kayak di Balikpapan. Bandaranya. Cuacanya gimana? Tadi agak berawan sedikit, tapi oke lah ya. Ini mendarat enak loh Lion yang ini. Smooth. Mendaratnya enak, terus nggak kena berasa di itu juga apa? Kuping nggak sakit. Kuping nggak sakit. Terus pilotnya kayaknya smooth, pinter deh. Dia pintar pilotnya yang ini nih. JT656, JT656. Enak apa nggak enak tuh selain merek maskapai ini juga karena pilotnya deh. Dan ini on time loh. Ya. On time, juga sih, kita maju malah. Maju ya. Setengah jam. Oke lah. Harusnya flight jam 6 WIB di 5.30. Ini malah nyampe lebih cepat. Ya. Ya. Tapi itu pemberitahuan udah lama kan? On flight number JT821 leaving for Surabaya. Please board the aircraft immediately to gate number 2. Thank you. Begini nih. Ayo. Musik-musiknya kayak Bali ya. Musik Bali ya. Oh. Yang gede sih. Ini cuma 2, 3 aman. Lumayan sih. Tapi oke lah, bersih lah ini. Ya, oke lah. Tapi kalau lihat tadi lorongnya kayak panjang, tapi dalamnya kayak gedean Balikpapan ya. Iya, dalamnya kayaknya gedean Balikpapan. Tapi lorongnya Ini sama Samarinda kayak gedean Samarinda deh, Yu. di bagian pengambilan bagasinya itu nggak gede. Kenapa yang gede? Oh, mungkin di luar kali. Ntar kita lihat luar deh. Kita udah sampai, udah ambil bagasi. Nih si papa bawa bagasi. Bagasi kita cuma segini doang, loh. Cuma 1 koper berdua. Karena kita pergi cuma berdua, guys. Anak-anak kita tinggal karena nggak liburan, ya. Mereka masih sekolah. Biasa kalau bawa anak-anak, ini troli udah penuh banget. 2 troli malah. Ini ngomong-ngomong, bandara sepi amat ya. Aduh, kita lagi cari makan. Oh ya, itu kayak di Bali ya. Ada tulisan Lomboknya, ini kayaknya hotspot untuk fotonya. NTB makmur mendunia. Kita foto sini dulu ya. Kita mau menuju keluar ya. Kayaknya nggak ada tempat makan ya, dikit banget. Kita nggak jadi makan. Ini kemarin eventnya udah selesai nih. MotoGP di Mandalika. 5 Oktober udah selesai. Ini jejak-jejak selesainya. Nah, ini kita mau ke sirkuit Mandalika. Lihat sekitaran situ doang sih. Coming sesuatu guys. Iya. Kain Lombok kayak ini. Oke. Mirip sama ini kain Lombok tenun kayak. Iya. Oke. See you. Welcome to Lombok. Ini Lombok guys. Lombok. Nah, ini adalah jalan bypass menuju ke sirkuit. Karena sebelum
sirkuit belum dibangun, itu kita jalurnya berbeda sebelah kanan. Berarti ini waktu dibikinin persiapan Betul, yang betul. awal itu ya Pak? Ya, supaya akses menuju ke sirkuitnya itu lebih cepat. Kami sambil video nih Pak, dengerin keterangan Oh Pak baik, Chan. iya, iya. Jadi kemarin kita sudah selesai series ke-16. Nah, tahun depan kita itu kebagian bulan Oktober juga, tanggal 9 sampai tanggal 11 Oktober. Tahun depan? Tahun depan. Oh, iya. Oktober lagi ya? Selalu lagi. Oktober ya Pak ya? Iya. Berarti setahun sekali ya? Iya. Setahun sekali. Jadi memang sirkuit Mandalika ini sebenarnya tidak cukup ramah dengan Marc Marquez karena selalu gagal finish. Iya. Walaupun Marc Marquez sudah kunci gelar juara ya. Waktu acara race itu ramai banget ya Pak ya? Cukup Apanya? ramai itu ada sekitar info yang kita terima 140.000 Widih. penonton ya. Cuma memang awalnya yang sangat ramai. Jadi pada awal itu sekitar 2020 berapa lupa saya. Itu 2022 itu pertama kita gelar untuk MotoGP. Nah awalnya itu chaos karena mungkin kita belum siap ya. Tamu-tamu tidak paham mana parkiran timur, parkiran barat karena mereka harus menggunakan shuttle bus. Jadi tidak boleh langsung kendaraan menuju ke sana kecuali mereka yang ada stiker VIP. Nah, jadi stiker VIP ini kalau tidak salah harganya 500.000, tetapi kemarin itu banyak dipalsukan. Nah, jadi kasihan mereka yang sudah beli ternyata palsu dan mereka tidak boleh lanjut. Dan mereka kecewa. Nah, pasti sangat kecewa. Bayangkan mereka yang sudah harusnya nonton dengan akses yang VIP ternyata tidak dapat, ternyata stikernya palsu. Ya oknum-oknum seperti itu. Yang bikin Ya, rusak benar, pariwisata. benar, iya Pak. Iya. Jadi nggak pakai kan? Kok bisa gampang banget dimasukin? Deket ya Pak? Kalau dari tempat tadi bandara ke Kuta ini mungkin sekitar 20 menit. Nah, nanti mungkin dari Kuta kita menuju ke Teluk Nara itu yang sekitar 2 jam deh. Ini kayaknya boleh nih juga bawa anak-anak Yang sini yuk. gili, yang enggak antara yang gili-gili Oh, itu antara tiga dekat-dekat. gili itu deket-deketan ya? Dekat-dekat, paling sekitar 10 menit. Oh iya iya. Ya, aman-aman. Boleh nih nanti ajak-ajak anak-anak ke Lombok lagi nih. Ya, sebenarnya ada satu pulau yang sangat terkenal itu namanya Gili Nanggu. Nandu. Gili Lain lagi Nanggu tuh. ini mereka Nanggu. sebut Southwest Island, Gili Island. Jadi dia lebih sepi, rata-rata hampir tidak ada ombak besar. Jadi mereka seperti teluk. Nah, di sana Gili Nanggu terkenal dengan akuarium ikannya. Jadi kalau kita ke snorkeling ke sana tinggal bawa roti. Nanti kan akan ngerubung. Iya. Sebenarnya Lombok kalau untuk keindahan ini sangat indah. Indah ya. Tapi memang belum setenal seperti yang lainnya seperti Bali. Karena Kami tiap tahun Pak ke Bali Pak. Tiap tahun Pak. Sampai punya ini ya, punya foto-foto perbandingan tiap tahun tuh di tempat yang sama kami selalu ke Bali. coba Lombok Sampai ya, Bapak. bosen ya Ju ya. Maksudnya ya sini lagi Ubud udah berapa kali. Sebenarnya program Lombok Selatan itu bisa sekalian Pak. Hmm. Jadi selain ada Kuta, ada Pantai Tanjungan, ada Pantai Selong Belanak. Nah, Pantai Selong Belanak ini terkenal dengan para peselancar yang baru belajar. Ya, di sana dengan pasir yang betul-betul sangat halus warna putih. Tolong Ya, Belanak. benar. Selain itu, sedang ada program masuk ke dalam sirkuit, tetapi programnya sore hari, Pak. Oh. Itu mereka namakan lampak itu mulai pukul 5 sore sampai jam 6 sore. Kalau ini Pak, kalau saya tuh lagi penasaran tuh sebenarnya sama katanya ada Pink Beach Pak. Nah, kalau Pink Beach ini sebenarnya banyak yang kecewa Oh gitu. karena tidak sepink yang mereka Oh. harapkan. Tapi emang kelihatan pinknya Pak. Terlalu diedit itu. Saya selama ini tidak pernah lihat warna pink, Pak. Oh gitu. Sebenarnya nama pantainya namanya Tangsi. Oh Tangsi. Oleh masyarakat sana supaya tamu-tamu itu mau datang, mereka gantilah namanya Pantai Pink. Oh gitu. Nah, sekarang apa? Ada Pink 1, Pink 2, Oh. Pink 3 mereka buat ya. Tetapi kalau memang ke sana pingin lihat warna pink pasti kecewa. Oh gitu. Tapi memang ada beberapa program kita ke sana yang seperti Pulau Pasir. Jadi Pulau Pasir ini hanya terlihat jika lautnya itu surut.
ada momen-momen tertentu, kadang-kadang bisa siang atau sore, kita bisa singgah di pulau pasir tersebut. Nah, selain itu ada namanya Gili Betelul 3 pulau yang untuk snorkeling. Ya, sama ada Gambir serta pantai. Untuk Pinknya sendiri, pantai Pink itu sebenarnya kurang dikembangkan. Jadi masih sangat-sangat alami, seperti toiletnya Oh. bermasalah. Ya. Jadi Infrastruktur ya Pak ya? ya tidak sebenarnya walaupun kita pergi ke contoh Labuan Bajo misalnya ke Red Beach itu juga tidak seping yang kita lihat sebenarnya, ya itu hasil editan. Nah kalau yang di Pantai Pinknya Lombok ini terlalu diedit Pak. Oh, Ya sebenarnya lebih kurang pinknya lagi Pak ya gitu ya? Jadi dia jauh-jauh. istilahnya dia tuh overclaim. Jadi dia akan terlihat sedikit pink, jadi pecahan-pecahan karang Karang, yang berwarna karang. merah itu kan waktu dia airnya pasang naik kan. Nah, waktu dia turun airnya itu terlihat memang beberapa warna pinknya, gitu. ya, tetapi tidak pink yang seperti Di gambar. iya. Bahasa seperti Bali itu memang jauh berbeda. Jadi rumpunnya mereka sebut rumpun Austronesia, yaitu perpaduan dari bahasa Melayu, bahasa Jawa, bahasa Bali, dan bahasa Sumbawa. Nah, kalau berbicara nenek moyang, itu nenek moyang kita sebenarnya dari Jawa. Cuma kalau di Lombok, satu kata akhiran A kita ucapkan E. Iya sama kayak Bali dong. Ya, seperti misalnya Melayunya juga. kalau di Jawa piro, Lombok bilangnya pire. Ya, podo-podo, bilang Lomboknya bilang pade-pade. Nah kalau Ya. bro di sini ngomongnya apa? Kalau di Bali kan beli. Sebenarnya Di kita kalau memanggil teman Mas gitu? itu kita bilangnya meton, semeton. Nah, semeton semeton. artinya saudara. Tapi kadang-kadang kita singkat ton. Iya seperti itu. Oh jadi kalau di Bali kan kita manggil biasa waitress kan beli gitu. Iya benar-benar. Di sini namanya panggilnya ton. Boleh semeton atau meton itu kita bilang iya. Ton, betul, Tapi memang ada beberapa nama yang terkait dengan pada zaman kerajaan. Jadi ada beberapa nama-nama bangsawan yang melekat pada diri laki-laki itu namanya lalu. Lalu Nah, kalau wanita namanya baik. baik. B-A-I-K. Baik. Ya. Oh Maksudnya baik. kayak ningrat ya. Betul. Darah Jadi biru. kalau baik menikah dengan laki-laki tanpa status nama lalu, nama baiknya akan menghilang. Tapi sebaliknya kalau lalu menikah dengan cewek tanpa gelar status baik, nanti otomatis Cewek nama naik. baik melekat. naik. Ya. Ya ini patriarki ya. Masih cowok ya. Cowok masih Benar. garis besar cowok. Mulanya hujan di sini. Jadi sebenarnya sebentar nanti sudah mulai terang, tapi Ya. insya Allah sebelah sana aman pasti gini. Jadi kalau kita nanti manggilnya semeton ya, Ya, Pak ya. boleh bilang ton, tapi rata-rata memang itu yang sudah kita di kampung yang memang sudah akrab ya. Oh kalau Ton, manggil kayak misalnya nanti waitress di hotel kita manggilnya apa ya? Mbak Masnya masih Mbak Mas. masih aman seperti itu. Oh, Nggak Mas apa-apa. aja gitu ya? Iya, Hmm. Mbak atau Pak seperti Pak, itu boleh. oke. Oke. Nah, Oh. sebelah kiri kita ini adalah area sirkuitnya. Ini sirkuitnya. Ya, jadi ini sudah ada misalnya di sini ada Black Gate. Oh. Kita masuk ke lewat gate mana misalnya pas nonton seperti itu. Berarti ini kalau acara ini ramai sekali di daerah sini. Pak? Ya, di daerah sini yang ramai. Ya, Tapi kalau nggak ada juga sore-sore berjogging enak ya. benar, ini akses sekali kok. Banyak sekali. Ini nanti kita stop di sini karena ada tertuliskan sirkuit Mandalika. Ya, yang itu aja sih Pak. Nanti yang karena memang waktu kita yang agak rush. Ya nggak apa-apa kita Ya, cuma buat nah di sini nih shopping sirkuit diabaikan Mandalika dulu. nih. Enggak. Sirkuit Kita foto Mandalika. aja. Kita foto aja. Ya, siap. Di sini aja nih betul. Oke. Ini ada. Sama ada bisa naik motor. Dipikir ini dibikin wisata lah ya. Betul. Ini wisata mereka nih. supaya ada masukan. Iya benar. Ya wisata di Mandalika nih guys. Kalau yang itu jalan-jalan berarti pakai itu. Oke, pakai mobil mobil itu, trailer. heeh. Trailer ini ditarik mobil. Jadi dia benar-benar masuk ke sirkuitnya gitu. Betul. Dia Ini merasakan. sirkuitnya guys. Sirkuitnya guys, ini guys. Oh ini tribunnya apa? Ini tribun K-nya. Tribun K. Oh. Ya. Lumayan foto di tribun. Nah, Pura-pura lagi nonton. tribun di depan itu diberi nama tribunnya Mark Marquez. Oh itu Jadi yang khusus untuk penggemarnya Mark Marquez. oh Karena gitu. di sanalah dia jatuh di depan. Oh. Iya. Oh di situ. Oh ini keren Kita juga lihat tuh. dari atas ya. Boleh. Mantap. Ya.
Oke, kita mau foto guys. Foto di tribunnya. Itu mie ayam, dagingnya daging babi. Hmm. Sangat terkenal. Jadi dulu tamu-tamu saya, Pak Chandra, dia kan tinggal di Sheraton. Udah kita nggak mau breakfast di Sheraton. Kita ke makan mie Ini ayam. kota tua Mana lagi, Ampenan. Kota ibaratnya pecinannya Lombok ya Pak ya. Ini ya Ampenan toko-toko. Jadi bangunan-bangunan ini peninggalan bangsa Belanda yang datang ke Lombok tahun 1894 dengan Mayor Jenderal bernama Mr. Van Ham. Jadi Mr. Van Ham datang ke Ini Lombok. kota tua. Biasanya namanya Belanda itu selalu buat alasan kenapa datang ke Lombok. Mereka menghembuskan, dia bilang, oh ternyata orang suku Sasak itu ditindas oleh orang Bali dari Karangasem gitu. Hanya itu alasan mereka datang. Dia pecah belah. Ya, Pecah belah. begitu. Nah, Mr. Van Ham yang meninggal tahun 1897. Waktu itu peperangan melawan suku Sasak. Oh Ya. gitu. Jadi suku yang ada di Lombok namanya suku Sasak. Rasa. Bahasanya bahasa Sasak. Bahasa. Bahasa Sasaknya terima kasih adalah matur tampiasi. Matur tampias. Ya, jawabannya pade. Pada. Sama. Ya, Matur sama-sama. tampias. Nanti kita belajar. Podo-podo. Podo-podo. Di sana. Di sana. Iya. Matur tampiasi nanti Benar, matur ngomong dikira. tampiasi. Ya, kalau di Bali matur suksema. Matur suwun nih orang Jawa. Iya. Jadi sebenarnya akarnya ada juga ya. Kalau di Cina matur kamsya. Iya. Aduh. Jadi sebenarnya bahasa tuh mirip-mirip namanya satu ini ya. Benar. Jadi nenek moyangnya kan sama sebenarnya. Iya, persis sekali. Di Lombok juga ada kampung Melayu. Kampung Melayu. Iya, Nyampenan ya ini ya. Penang. Kok bisa orang Melayu datang agak jauh ya? Iya, jadi seperti ada satu tempat kalau di Jawa kan Wonosobo. Di Lombok ada namanya Wanesabe. O-nya diganti. Mungkin Iya. orang Wonosobo ke sini gitu. Benar, itu saya yakin pasti. Iya kan? Iya. Terus ada Kediri juga di Lombok, ada Tegal juga ada di Lombok. Iya. Makanya kita punya nenek moyang dari Jawa. Iya sama. Nih guys, Lombok bagus banget nih. Kita baru keluar dari Senggigi mau ke Lombok. Ini sekarang masuk Kabupaten Lombok Utara. Nah, kalau rame mah macet sih. Ya, tapi ini nggak macet guys. Dari tadi dari bandara sampai sekarang nggak ada macet sama sekali, buset. Dan bandaranya bagus banget juga tadi. Jalan keluarnya juga, bukitnya. Aksesnya bagus. Aksesnya bagus. Jalannya tadi nggak ada yang berlubang. Halus banget aspalnya, buset. Luar biasa. Cuma memang masalah hotel ini pantainya rocky. Oh, berbatu. Ini Royal Avila. Ya. Ya, itu dia Pantawi. Itu yang dikenal sebagai Santorininya Lombok. Royal Avila. Villa. Kalau mau yang suasana Santorini ya. Dan pulau yang akan kita tuju itu yang dua itu Pak, itu yang jauh. Itu yang jauh. Itu. Ini cantik nih view-nya. Yang satu pertama yang ada bukitnya Gili Trawangan, sebelahnya namanya Gili Meno. Oh, gila Yang Neno. satu Gili Trawangan yang agak tinggi itu tadi ya. Tadinya sebenarnya ini bagus sekali Pak warna lautnya, cuma karena Kalau Ida hijau Gili kan ada ganggangnya itu kayak Trawangan. gimana sih? ini Meno. biasanya kalau warnanya warna hijau itu dia agak dangkal. Itu Kalau hijau warnanya tuh. agak biru agak lebih dalam gitu. Pandangan Itu udah kelihatan juga warna hijaunya juga. Iya hijau ya kelihatan. Anda nggak salah, nggak apa. Guys, kita mau siap menuju tempat snorkeling nih guys. Udara lagi nggak cerah, sejuk. Ya moga-moga bagus ntar ya guys ya. Ini kapalnya gede banget guys. Ada gelasnya ini cukup untuk 30 orang. untuk 30 orang. Kita naiknya lewat depan bisa ya Pak ya? Boleh, depan boleh. Ini kalau ada cerita. Hah? Oh, baik. Anu wah baik. Mau ke atas kita guys, mau lihat-lihat ke atas guys. Oke, guys, kita sekarang menuju area snorkelingnya.
Oh, Nggak jauh ya, enaknya. cuman di situ aja kan. Itu Hotel Desira yang pojok. Oh ya, Itu sana. pojok. Oh ya, sana itu. Ya, Kayak ada mercusuar. Kayak ada mercusuar. Oh, di situ. Oh ya, ujung sana Pak ya. Itu Desira. Sebelah kirinya Gili Air. Itu Gili Air itu. Sebelah kiri lagi Gili Meno. Meno. Sebelah kiri lagi Gili Trawangan. Terowongan. Dari 1, 2, Terowongan, 3. Meno, Air. air. Ya. Ini Desira di sini. Desira, ya. Tapi Desira kan lewat darat ini bisa. Kita di Mantap. kapal, mana di kapal? Kita di kapal menuju area snorkelingnya. Iya, ini ke Guide kami Pak Chandra ini mantap. ini ada informasinya gili lah, ada gili Terawangan, Ya. gili Manu, Enggak, gili ini apa? Terowongan sana. Ya, Terowongan, Terowongan. Meno, air. Air. Itu di situ Desiranya situ. Ya. Kita mau ke tengah-tengah, ya kan? Ya. Ya. Bagus. Semoga dan nanti juga bagus. Amin. Mantap. Oke, Lombok keren banget guys. Iya. Ini guys, penginapan di namanya BASK di Gili Meno. Bagus banget. Gili Meno tuh terkenal sebagai honeymoon island. Sepi soalnya. Canggih cakepnya. Cakepnya guys. Cantik banget. Pulaunya pasir juga pasir putih. Ini klubnya di bus. Boleh lah ini nggak ada minimum spending guys. Nggak ada minimum spending ini. Oke. Oke, kita sekarang di Pulau Gili Meno. Jadi ada 3 pulau ya Pak, 3 pulau yang besar, Gili Air, Gili Meno, Gili Terawangan. Gili Terawangan pasti sering dengar deh. Ternyata ada gili lain yang oke ya Pak. Wah, Gili ini Meno keren. ini agak sepi. Kita menuju ke danaunya. Oh, ini danaunya. Terkenal dengan mangrove-nya. Danaunya namanya Gili Meno. Tuh, selamat datang di danau Gili Meno. Ini bagus juga buat foto nih ya. Bagus Ada ya. tambaknya nggak ada? Nggak ada ya. Ini dalamnya kosongan nih, ikan-ikan aja paling. Ini dijaga banget nih. Di dandanin. Nggak boleh mancing Pak. Tidak boleh mungkin. Kan ada orang Ada bangau tuh. Tapi mungkin ikannya yang Oh, ada bangau tuh. Heeh. Bangau apa tuh? Burung. Ini bakau semua berarti ya? Iya, Sampai situ ya? Iya. Cantik. Yuk.